Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ziana Fisa dengan NIM 2514314011142 dari Keperawatan 2C. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf, sistem limfatik, dan sistem imun. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan komunikasi yang kompleks dalam tubuh manusia. Sistem ini bekerja dengan menerima rangsangan, mengolahnya di dalam saraf pusat, lalu menghasilkan respon yang cepat dan juga tepat. Fungsi penting ini dilakukan oleh sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron ini tersebar di seluruh jaringan saraf tubuh. Setiap neuron tersusun atas 3 bagian utama. Yang pertama, dendrit yang berfungsi menerima dan menghantarkan impuls menuju badan sel. Yang kedua, badan sel yang berperan mengolah impuls yang diterima dari dendrit, kemudian meneruskannya ke akson. Selanjutnya ada akson yang bertugas mengirimkan impuls ke neuron lain atau ke sel target. Satu neuron dengan neuron lainnya dihubungkan oleh sinaps. Kemudian berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, neuron sensorik, yakni menghantarkan impuls dari reseptor menuju otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron intermediate yang berfungsi sebagai penghubung dan pengelola impuls di dalam sistem saraf pusat. Dan yang ketiga, neuron motorik membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju otot atau kelenjar sehingga tubuh dapat memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Sistem saraf manusia terdiri dari 2 bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh. Selanjutnya, otak. Otak terdiri dari 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, kemudian batang otak, dan juga otak kecil atau cerebellum. Cerebrum berperan dalam kesadaran, berpikir, memori, dan gerak sadar. Batang otak mengatur fungsi vital seperti pernapasan dan denyut jantung. Sementara itu, cerebellum berfungsi menjaga keseimbangan dan koordinasi gerak. Selanjutnya, medula spinalis berperan menghubungkan otak dengan saraf tepi, menghantarkan impuls sensorik dan motorik, serta menjadi pusat gerak refleks. Kemudian terdapat sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Sistem ini dibagi menjadi saraf somatik yang mengendalikan gerak sadar dan saraf otonom yang mengatur kerja organ dalam secara tidak sadar melalui saraf simpatik dan saraf parasimpatis. Selanjutnya, gerak refleks merupakan respon yang cepat dan otomatis terhadap rangsangan. Gerak refleks berfungsi melindungi tubuh serta penting dalam penilaian fungsi neurologis. Selanjutnya yang kedua, yakni sistem limfatik dan sistem imun. Sistem limfatik atau biasanya disebut dengan sistem getah bening adalah jaringan pembuluh yang mengalirkan cairan limfa ke seluruh tubuh. Cairan ini berasal dari plasma darah yang keluar ke jaringan lalu dikembalikan ke peredaran darah melalui sistem limfatik. Berbeda dengan darah, aliran limfa tidak dipompa oleh jantung, melainkan digerakkan oleh kontraksi otot dan dibantu oleh katup agar tidak mengalir balik. Sistem ini bermuara ke pembuluh vena melalui 2 saluran utama, yaitu ductus lymphaticus dexter atau pembuluh limfa kanan dan ductus thoracisus atau pembuluh limfa dada. Cairan limfa sebagian besar terdiri dari 94% air serta mengandung sel darah putih, protein, lemak, dan sisa metabolisme. Sistem limfatik berfungsi mengembalikan cairan dan protein ke darah, mengangkut lemak hasil pencernaan, serta membantu pertahanan tubuh. Di sepanjang pembuluh limfa terdapat nodus limfa
dan organ limfoid seperti limfa, timus, dan tonsil yang berfungsi menyaring dan menghancurkan kuman. Sistem limfatik bekerja sama dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Sistem imun melindungi tubuh melalui sel darah putih yaitu limfosit dan fagosit. Limfosit berperan menghasilkan antibodi dan mengingatkan kuman. Sedangkan fagosit berfungsi menghancurkan mikroorganisme. Selain melawan infeksi, sistem imun juga berperan dalam memperbaiki jaringan, menjaga keseimbangan tubuh, dan bila terganggu dapat menyebabkan alergi, penyakit autoimun, imunodefisiensi, dan hingga kanker sistem imun. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.